Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dovir, NIM 2001111000251, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM yang ada di sekitar lingkungan saya. Di sini saya mengambil judul Kawin Paksa di Madura dalam Perspektif HAM. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dua nilai kunci yang menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Indonesia menjadi salah satu dari sebagian besar negara di dunia yang telah mengakui keberadaan hak asasi manusia. Akan tetapi, meskipun Indonesia sudah lama mengakui HAM, sejarah Indonesia tak pernah luput dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Sebagai contohnya yaitu pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang sering terjadi di Madura. Oke, lanjut ke pembahasan. Tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda, yang dalam praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh berbeda dengan usia mempelai laki-laki. Namun ada juga kedua mempelai laki-laki dan perempuannya ketika menikah sama-sama belum mencapai usia cukup kawin yang ditetapkan oleh pemerintah. Fenomena yang demikian bukan hal yang tabu yang terjadi di Madura, karena hal itu sudah dianggap menjadi tradisi dan budaya masyarakat Madura dalam menikahkan anak perempuannya. Bahkan dari masyarakat lingkungan sekitar anak perempuan itu tinggal, masyarakat menganggap hal yang demikian bukanlah pemaksaan, melainkan adalah sebuah kewajaran. Menurut hukum Islam sendiri, terdapat beberapa rukun perkawinan, di antaranya yaitu yang pertama, calon mempelai laki-laki, yang kedua, calon mempelai perempuan, yang ketiga, wali dari mempelai perempuan, yang keempat, dua orang saksi, yang kelima, ijab dan qabul. Dan adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang di dalamnya itu perkawinan harus mencapai syarat-syarat. Yang pertama, terdapat persetujuan dari mempelai perempuan. Yang kedua, terdapat pernyataan izin dari kedua orang tua atau wali. Yang ketiga, umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun, dan begitu juga mempelai perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Yang keempat, antara kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah yang dilarang untuk kawin. Yang kelima, tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Yang keenam, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang hendak dinikahi. Dan yang ketujuh, bagi seorang janda tidak dapat nikah lagi sebelum selesai masa iddahnya. Jika menggunakan kacamata hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi perempuan,
Tradisi kawin paksa sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak asasi tiap-tiap individu. Terdapat beberapa hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tradisi kawin paksa yang ada di Madura. Antara lain, yang pertama, pemaksaan dalam perkawinan. Yang kedua, kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, kejahatan dalam perkawinan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiganya. Yang pertama, pemaksaan dalam perkawinan. Pemaksaan dalam perkawinan melanggar hak asasi manusia, sebagaimana bunyi pasal 16 ayat 1 dalam CEDAW, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan. Juga perempuan memiliki hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan, hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya. Dengan demikian, mengacu pada bunyi hukum internasional CEDAW, perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan dengan siapa ia akan menikah dan kapan ia akan menikah. Oke, lanjut yang kedua, kekerasan berbasis gender. Jika kita melihat pada perspektif psikologi eksistensialisme, bahwa dapat diinterpretasikan tradisi kawin paksa di situ akan menimbulkan kecemasan karena pelaku, yaitu perempuan, menghayati dirinya tidak memiliki kemampuan, wewenang, dan pilihan terhadap keputusan apapun. Upaya perempuan untuk menolak akan menimbulkan risiko besar karena perkawinan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak. Adapun konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki. Seketika itu, ia mulai timbul gejolak pertentangan dalam hatinya, perasaan shock, nervous, dan was-was. Yang untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian perempuan menjadi pendiam dan pemurung. Dari sinilah kemudian perempuan akan mengalami sebuah penyesalan. Dan jika kondisi yang demikian terus berlanjut, maka konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian. Lanjut ke yang ketiga, kejahatan dalam perkawinan. Adapun faktor dan alasan ekonomi selalu menduduki peringkat pertama dalam hal kejahatan. Begitu pula dalam kasus kawin paksa di Madura. Status anak perempuan tak ubahnya seperti barang yang ditukar dengan harta, namun dengan kedok perkawinan. Anak yang mulanya adalah tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan dan membesarkan, tapi karena alasan ekonomi yang menganggap anak perempuan sebagai beban, sehingga harus dengan cara dinikahkan agar beban itu hilang atau pindah. Maka pada titik inilah sebenarnya telah terjadi pergeseran ke arah perdagangan anak perempuan, trafficking. Disadari atau tidak, pada hakikatnya orang tua telah menjual anak perempuan kepada lelaki yang dianggap lebih mampu secara finansial. Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada pasal 20 ayat 1, di situ disebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Kemudian pada ayat 2 mengatakan bahwa perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa itu dilarang. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.